Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Teknologi Project. Perkenalkan, nama saya M. Putra Hidayat Umar Ternate, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Hairun Ternate. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu pemrograman web. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang HTML dan menunjukkan sedikit codingan untuk HTML. Sebelum kita masuk pada codingannya, saya akan membahas sedikit apa sih HTML itu. Jadi, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi dia merupakan bahasa markup, bukan bahasa pemrograman. HTML disebut markup language karena di dalamnya terdapat serangkaian tanda atau kita menyebutnya tag, yang dimana tag ini berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Misalnya nanti kita akan menampilkan sebuah teks. Teks ini kita harus kasih tahu dulu akan kita jadikan apa teks ini, apakah sebuah paragraf atau judul, besar kecilnya ukuran teks. Kita harus memberinya tag atau tanda agar supaya browser dapat menampilkan sesuai keinginan kita. Nah, HTML ini pertama kali diciptakan oleh seseorang yang namanya Tim Berners-Lee. Jadi gara-gara bapak inilah kita bisa mengakses berbagai macam web tiap hari. Nah baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana cara pengkodingan HTML dengan menggunakan beberapa tag dasar. Untuk web yang akan kita buat, kita akan menampilkan kalimat hello world ke layar dengan tag-tag HTML. Aplikasi yang saya gunakan adalah Notepad sebagai kode editornya, dan browsernya saya menggunakan Mozilla Firefox. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi Notepadnya. Jadi kita simpan dulu filenya. Di sini saya buat folder baru. Dengan nama belajar web. Untuk file webnya saya kasih nama web 1 dengan ekstensi HTML. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu menggunakan .html atau .html agar file yang tersimpan dibaca sebagai file HTML. Save as tipenya saya menggunakan all files. Saya simpan di dalam folder belajar web. Ya. Sebelum kita menuliskan menggunakan kode HTML, pertama saya coba dulu kita menggunakan teks biasa. Saya menuliskan hello world. Saya simpan, lalu saya buka file yang tadi. Kita klik open atau double klik aja. Nah, bisa kita lihat
halaman web kita sudah jadi, meskipun isinya masih teks biasa. Kita kembali ke Notepad. Saya hapus, lalu saya menggunakan kode HTML. Kode HTML strukturnya seperti ini. Tag HTML. Untuk setiap tag semuanya berpasangan. Untuk tag HTML sendiri memiliki pasangannya yaitu /HTML. Berpasangan ini maksudnya ada tag HTML yang pembuka dan tag HTML yang penutup. Oke, selanjutnya saya ketik di dalam tag HTML. Di dalam tag HTML ada juga tag berpasangan, yaitu tag head dengan penutupnya /head. Ada juga di dalam tag HTML tag body yang penutupnya juga /body. Nah, tag head ini nanti di dalamnya berisi tentang informasi judul web atau deskripsi web atau style yang ingin dipakai untuk web kita. Dan untuk tag body sendiri, apapun yang dituliskan di dalam tag body nanti akan muncul di halaman web kita. Saya contohkan menggunakan kalimat hello world. Saya simpan. Ya, saya kembali ke browsernya, saya refresh. Ya, meskipun sama, akan tetapi hello world ini sudah dibaca sebagai HTML. Ya, kita kembali ke Notepad lagi. Dan untuk tag head ini di dalamnya ada juga namanya tag title. Nah, tag title ini fungsinya untuk memberi judul bagi halaman. Kita contohkan judulnya belajar web. Saya simpan. Kembali ke browser. Ya, nanti judulnya itu nanti dia tertera di sini. Ya, saya refresh. Ya, seperti ini jadinya. Jadi tag title itu untuk memberi judul pada halaman tab website kita. Saya kembali ke Notepad. Kemudian saya coba untuk menebalkan tulisan dari kalimat hello world, atau kita memberi bold ya. Saya menggunakan tag B. Penutupnya juga tag /b. Ya, seperti ini. Saya simpan. Kita kembali ke browser, refresh. Ya, kalimat hello world berubah menjadi bold atau tulisannya menjadi tebal. Kembali ke Notepad, saya contohkan yang lain. Pada kalimat berikutnya saya coba menuliskan belajar pemrograman web. Saya simpan dulu tanpa menggunakan tag. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Ya, belajar pemrograman web tidak menggunakan baris baru ya, atau membuat paragraf. Padahal pada Notepad saya menggunakan baris baru. Itu dikarenakan browser belum bisa membaca
kalimat ini mau dijadikan apa. Jadi kita menggunakan tag P untuk membuat kalimat ini menjadi paragraf yang baru atau baris baru. Tag /P untuk bentuknya. Saya simpan. Kembali ke browser, kita refresh. Nah, belajar pemrograman web telah membuat baris baru dengan menggunakan tag P tadi. Selanjutnya saya coba memberi warna ya pada kalimat belajar pemrograman web. Saya menggunakan tag font. Di bentuknya juga saya menggunakan tag /font. Untuk tag font ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi untuk HTML5, akan tetapi masih bisa digunakan. Di dalam tag font saya menggunakan kata style. Untuk stylenya saya menggunakan color untuk memberi warnanya merah. Style ini disebut atribut ya. Jadi atribut itu adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Informasi ini bisa berupa warna dari teks seperti yang sedang kita coba, ataupun besar huruf teks dan lain-lain. Dan color red ini adalah value-nya. Saya simpan. Kita kembali ke browser, kita lihat hasilnya, dan ya, belajar pemrograman webnya berubah menjadi warna merah. Kita coba kasih tebal tulisannya ya, menggunakan bold. Tag B saya simpan. Kembali ke browser, kita lihat hasilnya. Ya, belajar pemrograman web telah berubah menjadi tulisan bold atau tulisan yang tebal. Untuk video kali ini sekian ya teman-teman. Nanti di next video saya akan menjelaskan atau menunjukkan tag-tag yang lebih luas lagi atau lebih banyak lagi. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi